黙々と机に向かう子どもたち。三重県桑名市の深谷小学校、6年生の読書の時間ですが、木戸孝允の本を読んでました。今何で本を読んでました？タブレットです。子どもたちが手にしているのはタブレット端末。この学校では3年前から読書に電子書籍を使っています。学校が導入した電子書籍サービスよもっか。タブレットには45の出版社から5500冊以上の本が収録されています。まるで持ち運ぶ図書館です。すごく子どもにとって自分の好きなものが選べる多様な種類があるところがすごくいいと感じてます。Berikut adalah siswa kelas 6 SD Fukuyaka di kota Kuwana, Prefektur Mie. Pagi ini mereka melakukan sesi membaca. Anak-anak ini membaca menggunakan tablet. Sekolah ini menggunakan tablet sejak 3 tahun yang lalu untuk membaca. Dan mereka menggunakan aplikasi yang bernama Yomoka. Saat ini di aplikasi Yomoka terdapat kurang lebih 5.500 buku dari 45 penerbit secara online. Salah satu guru mengatakan, "Saya merasa sangat bagus bahwa ada beragam jenis yang bisa dipilih anak-anak sesuai dengan kesukaan mereka." 同じ本を何人でも同時に読むことができ、手軽に本にアクセスできる電子書籍。導入の背景にあるのは子どもの読書離れでした。なかなか図書室に来校する児童が少なかったです。1日に0人の時もあれば1人か2人の時もあって、結局それが原因で図書委員会が廃止になるっていうのが本校の実態でした。定期的に行われている全国学力学習状況調査。10年前の調査と比べると、1日30分以上本を読む小学生は 6.7 ポイント減少。読書を全くしないという小学生は 19.8% から 29% と大幅に増えています。Buku elektronik bisa dibaca secara bersamaan dan akses yang mudah. Dikarenakan banyak anak-anak yang mulai meninggalkan kebiasaan membaca buku. Salah satu guru mengatakan murid yang datang ke perpustakaan sangat sedikit, bahkan kadang 0 orang, kadang hanya 1 ataupun 2 orang, yang menyebabkan perpustakaan hampir dibubarkan. Dibandingkan 10 tahun lalu, siswa SD yang membaca buku lebih dari 30 menit turun 6,7%. Siswa yang tidak membaca buku sama sekali meningkat drastis dari 19,8% menjadi 29,29%. Itulah yang membuat penggunaan buku elektronik digunakan setiap siswa. 子どもたちにもっと本を読んでもらいたいと始めたのが、一人一台端末を活用した取り組みでした。校内のアンケートでは、本を読む児童の割合は 44% から61% に増加。雨の日の休み時間や授業の空いた時間で本を読むことが増えたといいます。毎日読むかで本を読むようになりました。友達に関するちょっとした悩み事とか、なんか家族に対するイライラとか、そういう系のことを少しでも軽くしてくれる本です。読もっかを読み始めてから、こういうなんか本を読もっかで読むようになりました。Jumlah siswa SD yang gemar membaca buku telah bertambah dari 44% ke 60%, yaitu mereka baca buku sebanyak 1-4 kali, dan anak itu sejak pindah ke Fukuoka dia lebih rajin belajar buku.
buku ini bermanfaat untuk mengatasi kemampuan akademik mereka dan menambah literasi dan mengasah otak. Habis itu jadi tambah pintar, nambah pengetahuan, terus sehingga menambah generasi penerus lebih baik. 校長は子どもたちの学力にもいい影響を与えていると分析します。導入前と導入後で、学力を比較してみますとかなり、上昇しているということも数字的に出ております。すべての学力のベースは、国語の力、読書の力が非常に大きいというふうに感じてますので、学力が上がった要因になっているのではないかなというふうに思います。手軽な反面、電子書籍ならではのこんな悩みも。学年の力に合った内容のものだったりとかそういったものが読めているのかどうかっていうところではもう一人一人の子ども全てを把握するのが非常に難しい部分も実際にはあって、子どもの読む力の成長に合わせた本選び、その課題を解決できるかもしれないのが AI です。愛知県豊橋市の津田小学校ではAI の読んでみ先生が一人一人の子にその子に合ったレベルで本を紹介してくれる。実証実験として導入した読書アプリ読んでみー。文章の長さや漢字の割合を AI が分析し、本の難易度読んでみーレベルを設定しています。Salah satu guru kembali mengatakan, dia merasa bahwa dasar dari semua kemampuan akademik adalah kemampuan untuk membaca yang besar pengaruhnya. Dia merasa hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kemampuan akademik. Di sisi lain, meskipun praktis, ada juga kekhawatiran khusus yang muncul dari buku elektronik dalam hal apakah anak-anak membaca konten dan tingkat kemampuan kelas mereka sesuai dengan kemampuan mereka atau tidak. Pada kenyataannya ada bagian yang sangat sulit untuk memahami kondisi setiap anak satu persatu. AI mungkin bisa menjadi solusi untuk tantangan dalam memilih buku yang sesuai untuk perkembangan kemampuan membaca para siswa. Di SD Suda, Kota Toyohashi, Prefektur Aichi, Yonde Mite Sensei berbasis AI memperkenalkan buku kepada setiap anak sesuai dengan level kemampuannya masing-masing. Aplikasi Yonde Mite diperkenalkan sebagai bagian dari studi eksperimental. AI menganalisis panjang teks dan proporsi kanji untuk menentukan tingkat kesulitan buku level yang akan dibaca oleh para siswa. こちらは小学1年生向けの読んでみーレベル12の文章。文字量が少なく漢字はありません。これが30になると文字の量が多くなり漢字が登場しているのがわかります。読んでみレベルがここから12、そしてここが25ですね。だいたいこの辺が低学年の読んでみレベルになっています。数字が上がるほど高学年向けになる読んでみーレベル。図書室にはレベルごとに分けられた読んでみー本棚が設置され、子どもたちが本を選ぶ基準の一つとなっています。Level 12 untuk siswa kelas 1, bacaan belum ada kanji. Sampai level 30, kanji mulai muncul. Level 12 hingga 15 untuk tingkat bawah. Semakin tinggi levelnya, semakin untuk kelas atas. Rak buku Yondemi dikategorikan berdasarkan level bagi anak-anak untuk memilih buku dengan mudah.
昼休みの図書室で次に読みたい本を探しているのは1年生の片山凛太郎くん。読んでみーレベルはいくつの本だったの71。 71? 1年生ながら高学年レベルの本を読んでいる凛太郎くん。子供向けの本には何年生向けという表記が多く使われますが、学年にとらわれないレベル設定で子どもたちそれぞれの読む力に合わせた本選びができるといいます。 Pada saat di perpustakaan, saat jam makan siang, seorang anak kelas 1 SD sedang mencari buku untuk mempelajarinya, yaitu level 7 buku yang dia cari. Meskipun dia masih kelas 1 SD, dia mampu membaca buku SD kelas atas dan mampu memahaminya, yaitu dia mempelajari tentang angka, karakter, huruf Jepang, dan dia itu sangat menakjubkan membacanya, yaitu sehingga video tersebut bermanfaat sekali. 凛太郎くん、読んでみーを家でも使っているそうで、今までの記録を見てみると文字数すごいね。読んだ本576冊だね。母夏美さんも読書習慣の変化を感じていました。前はそんな読んでる素振りとか全然なかったんですけど、やっぱりここに座ってこう本を見てたりとかすることは増えました。ゲームとかだけではなくちゃんと勉強として活用ができるっていうのがすごくいいなと思います。 Ibu dari salah satu murid berkomentar, dulu anak saya sangat jarang baca buku, tapi setelah tahu aplikasi Yondemite, sekarang jadi sering di ruang tamu tidak hanya bermain game, tapi membaca buku. Aplikasi ini sangat bermanfaat karena gak hanya dipakai di sekolah, tapi juga bisa dipakai di luar sekolah. Menurut saya itu sangat bagus. 一人一台端末を活用した読書を便利にする取り組み。子どもの読書離れを食い止めることができるかもしれません。 Inilah upaya yang memungkinkan untuk mencegah anak-anak semakin menjauh dari budaya membaca serta mempermudah aktivitas membaca dengan memanfaatkan gadget.